Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Mandasari. Saya dari Universitas Pelita Bangsa, kelas MA 20B3. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa poin tentang manajemen risiko. Poin pertama yaitu tentang pengertian manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 tahun 2018. Nah, secara umum manajemen risiko itu adalah seperangkat kebijakan atau prosedur yang lengkap yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan tingkat kedaruratan atau potensi risiko terhadap tujuan organisasi atau sebuah perusahaan. Nah, namun di sini ada berdasarkan ISO 31000 tahun 2018, manajemen risiko itu merupakan standar manajemen risiko yang dikeluarkan oleh International Organization for Standardization, yang dimana di dalamnya terdapat prinsip serta pedoman yang dapat diterapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam melakukan sebuah proses identifikasi, penilaian, serta mitigasi risiko. Nah, untuk poin yang kedua yaitu adalah prinsip manajemen risiko. Nah, prinsip manajemen risiko ini mempunyai dasar praktik atau filosofi manajemen risiko. Nah, ada beberapa poin nih, ada 8. Poin yang pertama adalah terintegrasi, lalu yang kedua terstruktur dan komprehensif, yang ketiga yaitu disesuaikan, yang keempat inklusif, yang kelima adalah dinamis, yang keenam informasi terbaik yang tersedia, yang ketujuh adalah faktor manusia dan budaya, lalu yang kedelapan yaitu peningkatan sinergi. Lalu poin yang ketiga ada kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja itu adalah pengaturan sistem manajemen risiko secara terstruktur dan sistematis di seluruh organisasi. Nah, menurut ISO 31000 tahun 2018, tujuan kerangka manajemen risiko itu untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi organisasi secara signifikan. Dan ada beberapa poin, yaitu ada 5 poin kepemimpinan dan komitmen. Yang pertama adalah integrasi, desain, implementasi, evaluasi, serta perbaikan. Poin pertama tentang kepemimpinan dan komitmen, yaitu adalah merupakan sebuah komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Lalu yang kedua ada integrasi dalam manajemen risiko, yang berarti manajemen risk care menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi. Lalu yang ketiga ada desain dalam kerangka kerja manajemen risiko. Lalu yang keempat ada implementasi atau pelaksanaan dalam kerangka kerja manajemen risiko yang dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat dan ditetapkan. Lalu yang kelima ada evaluasi dalam kerangka manajemen risiko, yang dimana dilakukan untuk mengukur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala. Lalu yang terakhir ada perbaikan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko terdiri dari adaptasi dan perbaikan sinambung. Lalu poin yang terakhir adalah proses manajemen risiko. Menurut ISO 31000 tahun 2018, Risk Management Guideline, proses manajemen risiko adalah proses sistematis penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik terkait aktivitas komunikasi dan konsultasi risiko, penetapan, cakupan, konteks, dan kriteria risiko. Pelaksanaan penilaian risiko yang terdiri dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan peninjauan, perekaman, dan pelaporan. Di sini ada beberapa poin tentang proses manajemen risiko, bisa teman-teman lihat dan baca. Proses manajemen risiko yang berdasarkan ISO 31000 tahun 2018 menurut Risk Management Guideline, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko. Nah, pada tahap ini pihak manajemen risiko perusahaan harus melakukan identifikasi mengenai kemungkinan risiko yang akan timbul, risiko yang datang dari internal maupun eksternal. Lalu yang kedua ada analisis risiko. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan dengan sangat teliti untuk menemukan efek yang mungkin akan timbul dari risiko yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari melakukan analisis setiap alternatif adalah menemukan cara yang tepat dan efektif. Lalu yang terakhir ada evaluasi risiko. Nah, tahap ini menilai dampak dan kemungkinan risiko yang teridentifikasi, sehingga memprioritaskan risiko sesuai dengan potensi dampaknya pada tujuan proyek. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman, thank you for watching.